Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara bisa memperhatikannya. Saudara bisa sendiri bercermin, mengoreksi hidupmu. Bagaimana kamu hidup? Apakah kau hidup bagi Tuhan? Apakah kita hidup bagi Allah? Apakah hidupmu bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Kehidupan orang yang mengisi kesempatan ini dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah tentunya apa? Dia hidupnya bagi Tuhan. Hidupnya sepenuhnya bagi Allah. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, ada dua karakter kehidupan orang di sini. Yang pertama orang bebal. Orang bebal, dan yang kedua adalah orang arif. Bebal itu sama dengan bodoh. Arif itu orang yang bijak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara tidak dituliskan bebal dan arif, tetapi dituliskan suraku bodoh dan bijak. Bodoh dan bijak. Dan memang hanya itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman-Ku dan melakukannya dengan baik, maka dia sama seperti orang yang dikatakan bijak. Tapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia orang yang bodoh, bebal. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, orang yang bebal ini adalah orang yang hidupnya dalam perbuatan daging. Orang yang hidupnya belum berubah. Orang yang hidupnya yang menanti akan kedatangan Tuhan, tetapi tanpa memiliki satu persiapan. Itu orang yang bodoh. Seperti gadis yang 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bijaksana memiliki satu persiapan hidup, rindu akan kedatangan Tuhan, berharap akan hidup kekekalan, tetapi dia membangun hidupnya dalam menanti-nanti mempelai, menanti-nanti Tuhan dengan mempersiapkan dirinya, termasuk dia mengisi bejana kerohaniannya dengan mengisinya dengan penuh dengan minyak. Bukan hanya semangat yang mengiring Tuhan, bukan hanya semangat sudah beribadah, bukan hanya bisa sudah melayani, tetapi di balik semua itu dia persiapkan dirinya, dia persiapkan bejana rohaninya, diisi dengan penuh dengan minyak, diisi dengan kepenuhan Roh Kudus. Artinya dia menanti saudaraku, tetapi dengan satu persiapan yang mapan. Saudaraku, tapi orang yang bodoh ini, dia hanya menanti tanpa persiapan. Ini orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ini orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Tidak sungguh-sungguh. Saya katakan kepada saudara, kalau tidak kesungguhan, tidak ada arti hidup kita di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan seringkali suruh kita dengarkan, ketika hidup kita suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan. Kita akan dimuntahkan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin kita dimuntahkan. Amin. Haleluya. Tidak seorang pun yang ingin dimuntahkan, ditolak. Seringkali saya katakan orang berdosa, maka bagaimanapun dosa seseorang itu bagi Yesus, tidak ada dosa yang tidak bisa terampuni oleh Yesus, asal dia mau datang di kaki Yesus. Tetapi kehidupan yang suam-suam, kehidupan orang saudaraku yang sesungguhnya bebal, orang yang bodoh, yang hanya menyebut dirinya sebagai orang percaya, Kristen, tapi tidak mempersiapkan diri. Itu kehidupan yang suam-suam, yang suatu hari akan tertolak. Tidak ada kesungguhan dalam hidupnya.